Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang sebuah pabrik yang memiliki mes. Tapi ternyata di mesnya ini ada sesuatu yang menyeramkan. Baik, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Lingkungan kerja baru pasti menyajikan cerita baru juga. Apalagi kalau sampai harus tinggal di tempat baru. Kita nggak tahu ada sejarah apa di belakangnya. Fadli akan menceritakan kisah seram ketika tinggal di mes berhantu di Tasikmalaya. Simak di sini di Bri Story. Oke Mas Fadli, sampai ketemu hari Senin ya. Oke. Tapi saya minggu sore udah ada di Tasik. Saya udah ada di mes minggu sore, insya Allah. Oh gitu. Tapi mas, kalau minggu sore mes kan masih kosong, belum pada dateng. Biasanya penghuni baru berdatangan Senin pagi. Ya nggak apa-apa lah mas, biar santai. Kalau Senin pagi saya harus berangkat malam dari Jakarta. Tapi kenapa mas? Oh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kok. Begitu percakapanku dengan Ridwan melalui telepon. Ridwan adalah teman baru. Dia nantinya akan menjadi rekan di perusahaan tempatku bekerja. Nantinya, ya, aku baru saja diterima kerja di satu perusahaan manufaktur memproduksi plastik. Setelah melalui serangkaian wawancara dan tes yang dilakukan di Bandung, akhirnya aku diterima bekerja sebagai operator mesin. Ya, aku menjalani wawancara dan tes masuk di Bandung, di kantor perwakilan perusahaan. Jadi sama sekali belum pernah datang mengunjungi lokasi pabrik yang ada di Tasikmalaya. Aku yang belum menikah dan masih tinggal di rumah orang tua, gak berpikir dua kali untuk mengambil kesempatan ini. Walaupun bukan multinasional, tapi perusahaan ini bukan perusahaan kecil. Memiliki sekitar 500 karyawan. Yang membuatku tertarik, mereka memberikan beragam fasilitas. Salah satunya mes, tempat tinggal untuk karyawan berdomisili di luar Tasikmalaya seperti aku ini, yang tinggal di Jakarta. Jadi nggak perlu pusing memikirkan biaya kos atau kontrak rumah. Ya sudah, singkat cerita aku memutuskan untuk tinggal di sana, bekerja mencari nafkah dan tinggal di Tasikmalaya. Tahun 2007. Ini bukanlah pertama kali aku menginjakan kaki di Tasikmalaya. Semasa kuliah dulu, sudah beberapa kali datang berkunjung. Kota di lintas selatan Jawa Barat masih kota kecil, tapi sangat menarik dan nyaman. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada satu minggu sore, aku sudah sampai di terminal bis Tasikmalaya. Di terminal besar, inilah bis yang mengantarku dari Jakarta sampai ke perhentian terakhir. Nah, ternyata alamat perusahaan ini lokasinya agak jauh dari pusat kota. Malah sudah lebih dekat ke kota Ciamis. Karena itulah, dari terminal harus terlebih dahulu 2 kali naik angkot untuk sampai di tujuan. Tapi nggak apa-apa. Perjalanan menggunakan angkot di Tasik sungguh masih dapat dinikmati. Suasananya menyenangkan.
Tipikal kota kecil yang menawarkan kesegaran udara dan pemandangan. Aku menikmatinya. Sebelumnya aku sudah bertanya kepada Ridwan mengenai detail perjalanan yang harus aku tempuh. Kata Ridwan, sekitar 1 jam kurang naik angkot seharusnya aku sudah sampai di pabrik. Dan benar yang Ridwan katakan, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan akhirnya aku sampai di tujuan. Pagar tembok tinggi dan gerbang besi besar. Itulah pemandangan yang pertama kali aku lihat ketika baru turun dari angkot. Bangunan di dalam hanya kelihatan atapnya saja. Juga ada beberapa pohon tinggi menutupi sedikit pandangan. Ridwan juga bilang, kalau sudah sampai aku bisa minta tolong ke satpam yang ada di depan untuk mengantarkan ke mes karyawan. "Sore pak, saya Fadli, karyawan baru. Mungkin Pak Ridwan sudah kasih infonya," ucapku ketika sudah masuk gerbang dan menemui security yang kutemui di posnya. "Oh, iya ya, Mas Fadli ya. Selamat datang ya mas. Pikir saya habis maghrib baru sampai. Perkenalkan, saya Saifuddin, panggil aja Udin." Pak security yang belakangan aku tahu kalau namanya Pak Udin menjawab dengan ramah dengan logat Sunda yang kental. Setelahnya kami berbincang saling memperkenalkan diri di pos security. Perusahaan ini berdiri di lahan yang menurutku sangat luas. Ada 3 bangunan utama. Bangunan besar yang paling depan adalah kantor manajemen berlantai 2. Bangunan ini yang tadi pertama kali kelihatan dari luar. Di belakangnya ada bangunan pabrik atau warehouse. Ukurannya nyaris sama dengan gedung manajemen. Berisi segala mesin yang menghasilkan bahan produksi, yaitu plastik. Di sebelahnya ada gedung lagi yang lebih kecil. Menurut Pak Udin, bangunan ini juga berisi mesin produksi. Hanya skalanya saja yang lebih kecil. Oh ya, lokasi perusahaan letaknya agak jauh dari pemukiman warga. Nggak di pinggir jalan utama. Agak masuk ke dalam, tapi tetap masih bisa dilewati kendaraan besar. Lokasi sepertinya memang diperuntukkan untuk kawasan industri. "Oh iya, Mas Fadli katanya bakalan tinggal di mes ya? Kalau udah siap, ayo saya antar ke mes. Nggak jauh kok, bisa jalan kaki," kata Pak Udin. "Iya pak, mungkin Pak Udin tahu ada berapa orang yang tinggal di mes?" tanyaku. "Oh kalau itu sih banyak pak dulunya. Sekarang tinggal sedikit pak, tinggal bertujuh. Dulu ada belasan. Ya bertujuh termasuk Mas Fadli ini. Karena hampir semua karyawan tinggal di Tasik atau Ciamis. Mereka lebih memilih untuk pulang pergi daripada tinggal di mes," kata Pak Udin menjelaskan. Hanya 7 orang yang tinggal di mes. Aku pikir banyak. Tapi tak apalah. Seenggaknya aku nggak akan terlalu sendirian. Setelah ada security yang lain lagi untuk menjaga pos, aku dan Pak Udin lalu berangkat. Mes terletak di belakang luar wilayah pabrik. Kami harus memutar lewat depan, mengitari pabrik, lalu ke belakang. Jaraknya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. "Ini tempatnya mas," begitu kata Pak Udin ketika kami sudah berdiri persis di depan bangunan berpagar tinggi dengan pintu besi yang sepertinya terkunci. Karena dia sambil berusaha untuk membuka gemboknya. "Kalau di sini ada orang atau nggak ada orang, pagernya selalu terkunci mas. Takut ada maling." Hehehe. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Sambil kami melangkahkan kaki masuk ke area mes. Ada 2 bangunan. Yang pertama berbentuk rumah agak besar, nggak bertingkat. Dan 1 bangunan lagi berdiri di belakang. Bentuknya memanjang seperti rumah kontrakan.
Pintunya berjajar ada 5. Rumah ini diperuntukkan untuk level supervisor ke atas, Mas. Kalau yang di belakang untuk level di bawahnya. Nah, Mas Fadli kan supervisor, jadi tinggal di rumah ini. Yuk masuk, Mas, kata Pak Udin menjelaskan. Rumah 3 kamar dengan fasilitas lengkap. Ada TV, kulkas, peralatan dapur, dan yang lain. Yang tinggal di sini biasanya datangnya Senin pagi. Terkadang ada juga yang datang Minggu sore atau malam, tapi jarang banget. Ya sudah, Mas Fadli mungkin mau istirahat dulu. Saya mau balik ke pos depan ya, Mas. Ini kunci gembok dan kunci rumahnya. Akhirnya Pak Udin pamit pergi dan kembali bertugas, meninggalkan aku sendirian di rumah ini. Nyaman sih. Udaranya bersih dan sejuk. Sepi, jauh dari jalan raya dan keramaian. Seharusnya aku betah tinggal di tempat ini. Seharusnya seperti itu. Aku memilih kamar tengah karena kamar depan dalam keadaan terkunci. Sepertinya sudah berpenghuni. Sedangkan kamar belakang, aku nggak yakin sudah ada penghuninya atau belum. Kamarku cukup besar, berisi lemari dan tempat tidur. Berjendela kayu yang kalau dibuka akan terlihat halaman samping dan sebagian mes belakang. Selepas maghrib aku duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, menikmati suasana sambil menunggu kalau-kalau ada penghuni mes lain yang muncul. Karena itulah pintu depan aku biarkan dalam keadaan terbuka. Tapi sampai jam 8 malam belum juga ada yang datang. Suasana malam di mes ini benar-benar sepi. Kalau TV aku matikan, aku hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya. Tapi sesekali terdengar suara kendaraan yang lewat di jalan depan pabrik. Samar, karena memang jaraknya cukup jauh. Udara juga cukup dingin. Aku jadi berselimut duduk di depan TV. Ya, begitulah suasananya. Tapi sekitar jam 10, lamunanku berhenti. Lalu aku mengecilkan volume televisi karena aku mendengar ada suara pagar depan seperti ada yang membuka. Aduh, akhirnya ada juga yang datang. Jadi gak sendirian malam ini, ucapku dalam hati. Aku bangkit dari duduk, lalu bergegas menuju teras rumah untuk menyambut dan melihat siapakah yang datang. Tapi ternyata gak ada siapa-siapa. Pagar dalam keadaan tertutup ketika aku melihatnya. Siapa yang tadi buka tutup pagar? Ah, ya sudahlah. Mungkin aku salah dengar. Lalu aku berniat untuk masuk kembali ke dalam. Tapi baru saja beberapa langkah, tiba-tiba kembali aku dikejutkan sesuatu. Kali ini suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya berasal dari samping, seperti sedang berjalan menuju bangunan mes belakang. Siapa itu, pikirku. Penasaran kan? Kemudian aku ke samping rumah untuk melihat sumber suara. Dari samping kelihatan kalau mes belakang sangatlah gelap. Hanya deretan pintu tertutup yang terlihat, karena lampu terasnya mati semua. Tapi sepersekian detik kemudian, tiba-tiba aku melihat seperti ada orang yang berjalan. Tapi hanya kelihatan sebentar saja, karena sosok itu langsung menuju belakang rumah. Pandanganku jadi terhalang. Aku semakin penasaran. Aku lalu berjalan ke belakang rumah untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang. Sesampainya di belakang, lagi-lagi aku gak melihat ada siapa-siapa. Mas,
"Mas." Aku coba memanggil entah siapapun itu, tapi nggak ada jawaban. Sepi aja. Lalu siapa yang tadi itu? Aku sangat yakin kalau aku melihat ada yang berjalan. Aneh. Akhirnya, setelah beberapa belas detik kemudian, aku memutuskan untuk kembali masuk ke rumah. Setelah sudah di dalam, aku menutup pintu lalu menguncinya. Aku kembali duduk di ruang tengah di depan TV. Kembali duduk dalam kesendirianku di tempat yang masih sangat asing ini. Jujur saja, saat itu aku sudah mulai merasa kalau ada yang aneh. Perasaanku gak enak. Sepinya memperlihatkan seperti hendak bercerita. Momen yang berlangsung lama, sampai jam 11 malam, aku masih duduk di tempat yang sama. Sementara acara TV mulai gak ada yang menarik. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12, aku masuk ke dalam kamar, mencoba untuk tidur. Seharian tadi sangat melelahkan. Perjalanan Jakarta-Tasik cukup membuat energiku terkuras. Seharusnya aku gak akan kesulitan untuk memejamkan mata. Tapi tetap saja, di atas tempat tidur, aku belum juga bisa terlelap. Sendirian di tempat ini membuat pikiranku melalang buana, resah dan gelisah, sambil memperhatikan langit-langit kamar. Sempat berpikir untuk keluar rumah lalu menuju ke suatu tempat. Ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala. Tapi mau kemana? Aku belum tahu benar daerah ini. Akhirnya aku hanya bisa pasrah, sambil terus berharap rasa kantukku datang. Tapi ketika sudah jam setengah 1, lamunanku berhenti. Aku mendengar ada suara pintu terbuka. Mendengar dari arah suaranya, aku yakin kalau itu pintu depan. Ya, ada yang membuka pintu depan. Beberapa saat kemudian pintu kedengaran kembali tertutup. Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu kemudian terdengar melangkah dari pintu menuju bagian belakang rumah. Aku nggak berani untuk membuka pintu kamar untuk melihat ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam, diam dalam ketakutan. Namun, posisi yang tadinya aku terbaring di tempat tidur seketika berubah menjadi duduk. Karena tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak, seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. "Siapa ya?" Sontak aku langsung berteriak. Tapi hening, gak ada jawaban. Aku semakin ketakutan. Tapi hanya beberapa detik saja, karena aku akhirnya mendengar suara "Iman." Begitu jawab seseorang yang ada di ruang tamu. "Ah, syukurlah, ternyata orang," ucapku dalam hati. Sedikit bernafas lega kemudian aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Benar, ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah. Ruang tengah dalam keadaan gelap, karena memang sengaja dimatikan lampunya. Aku gak bisa melihat orang itu dengan jelas, tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik, lengkap dengan sepatu safety. Malam Mas Iman, baru datang ya? Saya karyawan baru sampai sore tadi, ucapku berbahasa basi. "Iya gak apa-apa, istirahat aja dulu," jawabnya datar. Setelah itu tanpa basa-basi dia langsung berjalan ke belakang, sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Ya sudahlah, aku kembali masuk ke kamar dan menutup pintu.
Setelah itu, aku gak merasakan cemas lagi karena menyadari kalau sudah gak sendirian di rumah ini. Sudah ada Mas Iman, penghuni mes lama. Benar, gak lama kemudian aku terlelap dan tidur sangat nyenyak. Jam setengah 5 pagi aku sudah bangun berniat untuk sholat subuh. Setelah nyawa sudah terkumpul, kemudian aku keluar menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi lagi-lagi aku melihat Iman. Dia sedang duduk di sofa ruang tamu, duduk menghadap depan rumah. Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. Mas Iman sudah mau berangkat ya? Kok pagi-pagi amat, Mas?" Aku berbasa-basi ketika sedang melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum, gak berkata apa-apa. Aku lalu meneruskan langkah menuju kamar mandi. Setelah selesai aku kembali menuju kamar. Tapi saat itu aku gak melihat Iman lagi. Dia sudah gak ada. Aduh, pagi amat ya kerjanya. Begitu kataku. Selesailah malam pertama aku tinggal di mes. Jam menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Aku yang sudah berpakaian rapi siap untuk berangkat kerja, duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok. Satu persatu penghuni mes berdatangan, dan satu persatu pula memperkenalkan dirinya. "Saya Ridwan, Mas." "Oh, ini toh Mas Ridwan. Iya, akhirnya kita ketemu ya," sapaku kepada Ridwan yang akhirnya datang. Ridwan tinggal di Bandung. Anak istrinya tinggal di kota kembang itu. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes. Jumat sore pulang ke Bandung lagi. Lalu kami berbincang sebentar di teras rumah. Ridwan ini supervisor keuangan, beda divisi denganku. Sepertinya lebih tua dariku. Gimana Mas Fadli? Bermalam di mes sendirian betah nggak? Enak kan suasananya? Hehehe. "Ah, saya nggak sendirian kok Kang," jawabku. "Wah, bisa aja Mas Fadli ini." Dari nada bicaranya, sepertinya Ridwan ini menganggap aku sedang bercanda. "Beneran Kang, saya nggak sendirian," ucapku lagi. Udah jam 8 nih. Ayo kita ke pabrik," kata Kang Ridwan memotong pembicaraan sebelum aku menjelaskan semuanya. Ya sudahlah, kami akhirnya berangkat kerja. Layaknya karyawan baru, aku menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai teknisi mesin, membantuku memperkenalkan dan menjelaskan semua hal yang menyangkut pekerjaanku nanti, dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah, sampai akhirnya jam makan siang tiba. Kami harus menghentikan kegiatan sejenak, beristirahat dan berbincang hangat. "Gimana Pak, tidur di mes malam? Betah kan? Segar kan udaranya? Pasti nyenyak tidurnya," kata Hendra membuka percakapan ketika kami sedang bersantai selesai makan. "Haha, enak Kondra. Awalnya nggak bisa tidur, sepi banget soalnya," jawabku. "Emang gitu Pak. Yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi. Jarang ada yang datang Minggu sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang kok Ndra, jam 12-an. Ada yang pulang ke mes. Ya akhirnya saya bisa tidur lelap karena nggak merasa sendirian lagi. Hehe." "Oh gitu ya Pak. Alhamdulillah ya kalau gitu. Jadi nggak terasa sepi lagi." "Iya, untung aja Iman datang. Jadi ada temennya kan saya." "Iman? Pak Iman yang datang tengah malam Pak?" Raut wajah Hendra mendadak berubah.
Iya, Iman yang datang. Kenapa emang, Dra? Emang Iman itu rumahnya di mana sih? Tanyaku kemudian. Pak Iman Pak Iman itu rumahnya di Bandung, Pak. Dulunya dia manajer akunting. Dulunya. Emang sekarang dia bagian apa? Masih, Pak. Masih manajer. Hendra agak gelagapan. Entah kenapa dia seperti itu. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat sedikit, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, pada hari pertama itu selesai juga. Cukup melelahkan. Menjelang maghrib, kami kembali pulang ke mes. Malam pun tiba. Seluruh penghuni tetap mes sudah berkumpul semua. Kami berbincang seru di teras depan rumah. Lengkap, ada aku, Ridwan, Randy, Dadi, Asep, Hendar, dan Agu. Nyaris semuanya tinggal di Bandung kecuali Agu. Dia orang Cilacap. Dan aku dari Jakarta. Dalam perbincangan kali ini seru banget. Aku sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar saja, mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja. Seringkali diselingi dengan gelak tawa. Perbincangan semakin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian aku baru sadar ada satu orang yang gak kelihatan. Bentar ya, Iman kemana ya kok gak kelihatan? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa, tiba-tiba semua terdiam seketika, memandangku dengan wajah keheranan. Pak Iman? Kok Mas Fadli kenal sama Pak Iman? Kenal dari mana? Aku akhirnya membuka pertanyaan. Loh, semalam saya ketemu. Jam 12 dia datang. Baru datang dari Bandung katanya. Tanyaku lagi. Iya sih mas, Pak Iman emang rumahnya di Bandung. Kali ini Ridwan yang menjawab dengan wajah masih keheranan. Nah, terus sekarang dia di mana? Kok masih belum balik ke mes? Aku lagi-lagi bertanya. Tadi sore dia pulang lagi ke Bandung mas. Ada urusan mendadak katanya, kata Asep, akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Udah jam 12 ini. Yuk tidur. Ridwan tiba-tiba menutup acara obrolan. Ya sudahlah, perbincangan sudah lebih sering banyak diam setelah aku membahas tentang iman. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Selesailah hari pertamaku tinggal di Tasikmalaya ini. Gak terasa, sudah 1 minggu lamanya aku bekerja di tempat ini. Aku harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan serta lingkungan ini. Proses produksi harus tetap terus berjalan, walaupun terbilang aku karyawan baru. Hari Jumat untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja di hari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik. Karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Aku salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu kawasan pabrik menjadi sepi. Hanya beberapa orang yang masih kelihatan bekerja. Sabtu sore, ketika sudah selesai jam kerja, kami penghuni mes berkumpul lagi, beristirahat sejenak sebelum semuanya bersiap pulang. Ya, Sabtu sore, waktunya pulang ke rumah masing-masing. Semuanya mudik kecuali aku. Wah, Mas Fadli sendirian lagi nih. Gak apa-apa ya mas?
ucap Ridwan sambil bersiap untuk berangkat pulang. "Nggak apa-apa, Kang. Saya mau kemana lagi? Mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini aja lah," jawabku. Mas, nanti ikut saya ke depan ya, ke pos satpam sebentar. Ada yang mau saya omongin." Mimik Ridwan berubah menjadi serius. "Oh, boleh, Kang. Sambil saya juga mau beli rokok di depan." "Ya sudah." Akhirnya sekitar jam 5 kami semua meninggalkan mes. Yang lain langsung berangkat menuju tujuan masing-masing. Sementara aku dan Ridwan mampir sebentar ke pos satpam. "Mas, saya ada cerita nih, tapi jangan kaget ya," ucap Ridwan membuka percakapan ketika kami sudah duduk di pos satpam. "Waduh, kelihatannya serius nih. Ada apa, Kang?" kataku penasaran. Jadi gini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu ketika pertama kali menginap di mes, ada Iman yang datang tengah malam ya?" "Iya, Kang. Iman datang jam 12-an lah. Lalu subuh-subuh dia sudah berangkat lagi ke pabrik. Habis itu saya nggak pernah lagi lihat dia. Saya dengar dari Hendra kalau Iman itu manajer akunting." "Bener, Kang," kataku panjang lebar. "Nah, ini saya mau cerita sedikit ya. Tapi Mas Fadli jangan takut." Mendengar itu, aku jadi semakin penasaran. Lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. "Pak Iman itu emang bener dulunya manajer akunting di sini. Rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu, di rumah itu." Ridwan mulai bercerita. "Dulunya, Kang. Emang sekarang enggak?" kataku. "Iya dulunya. Tapi sekarang dia nggak kerja di sini lagi." "Kok gitu, Kang? Kemana dia?" kataku semakin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung, Pak Iman itu kecelakaan, terus meninggal di tempat kejadian." Sontak aku kaget mendengarnya. Ternyata Iman ini sudah meninggal. Kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. "Dulu-dulu aku dan Asep tuh yang paling jarang mudik. Lebih banyak tinggal di mes ini. Tapi karena banyak kejadian serem, ya akhirnya mereka milih untuk pulang pada Sabtu Minggu. Kami sudah beberapa kali lihat penampakan almarhum Pak Iman datang ke mes tengah malam, Mas," kata Pak Ridwan sambil berbisik. Astaga. Jadi yang aku temui minggu lalu itu bener Pak Iman, tapi beliau sudah meninggal. Selanjutnya kami terus membahas perihal almarhum Pak Iman. Sampai akhirnya selepas maghrib, Ridwan harus berangkat pulang ke Bandung. Sementara aku harus kembali ke mes. Di mes ini aku sendirian lagi. Malam minggu seharusnya menjadi malam yang indah kalau di Jakarta. Biasanya aku akan menghabiskan waktu bersama teman-teman tongkrongan di kafe atau di mall. Tapi kali ini aku harus bermalam minggu sendirian di tempat yang masih tergolong asing. Sejak maghrib perasaan was-was sudah bergelayut di sanubari, memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar tak menjadi mencekam seram. Informasi mengenai Pak Iman yang baru saja aku dengar, mau gak mau harus berkecamuk dalam pikiran. Aku sangat takut kalau nantinya almarhum datang lagi ke mes ini. Sampai akhirnya menjelang tengah malam, aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Tapi aku membiarkan semua lampu di dalam rumah dalam keadaan menyala.
Aku takut. Tapi untunglah, walaupun sama sekali aku gak bisa tidur sampai subuh, gak ada kejadian seram yang terjadi. Amanlah pokoknya. Hari Minggu aku habiskan untuk menonton TV dan istirahat. Coba berteman untuk keadaan, memaksa diri bersantai dan menikmati suasana. Syukurlah, semua berjalan dengan baik. Aku sebentar melebur di sini, lupa dengan cekam seram tempat ini. Tapi semua berubah ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan redup cahayanya yang perlahan ikut menghilang. Kembali aku merasa sendiri di tempat ini. Untuk mengurangi perasaan yang mulai gak enak, aku menyalakan semua lampu, termasuk lampu teras mes belakang, sehingga nyaris setiap sudutnya jadi tersentuh cahaya. Menunggu malam larut, aku duduk di ruang TV sampai menjelang tengah jam 10. Pintu depan aku biarkan terbuka dengan alasan untuk mengurangi kengerian. Tapi ternyata salah. Dengan pintu terbuka, malah aku jadi seperti merasakan ada kegiatan di depan rumah. Beberapa kali aku menoleh keluar karena merasa seperti ada yang sedang mondar-mandir di depan teras. Tapi ketika dilihat, gak ada siapa-siapa. Lalu seperti ada langkah kaki dari ujung mata, seperti ada yang melintas di depan pintu. Tapi sekali lagi aku gak lihat apa-apa. Daripada semakin parno, akhirnya aku tutup pintu, lalu masuk ke kamar mencoba untuk tidur. Di dalam kamar lagi-lagi aku sulit terlelap karena memikirkan omongannya si Ridwan yang bilang kalau semasa hidupnya jadwal Pak Iman itu datang adalah hari Minggu malam. Ya, ini Minggu malam, malam Senin. Entah karena memang malam sebelumnya kurang tidur atau alasan lain, tapi menjelang jam 12 tengah malam, rasa kantukku mulai hinggap. Tampaknya sebentar lagi aku akan terlelap. Dan benar saja, setelah itu aku gak sadarkan diri tertidur. Tapi sayangnya hanya sebentar. Terbangun lagi karena mendengar suara. Suara yang sepertinya berasal dari ruang tengah. Kriet. Aku mendengar suara pintu depan. Ada yang membuka. Ketakutan semakin menyergap. Waduh, Pak Iman datang, pikirku bertanya. Setelah suara pintu, lalu muncul suara langkah kaki. Langkah kaki yang masih mengenakan sepatu. Berderap langkahnya perlahan menyusuri ruang tengah. Aku hanya bisa terdiam mendengar semuanya. Tubuhku mulai merinding, gemetaran, mencekam, sampai akhirnya langkah kaki itu tiba-tiba menghilang. Hening kembali menyelimuti. Tapi hanya sebentar, karena ada kejadian lain yang mengikuti. Pintu kamarku ada yang mengetuk dari luar. Tok, tok, tok. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Ketukan pintu hanya sekali, tapi ternyata setelahnya lebih menyeramkan lagi. Gagang pintu bergerak sendiri, seperti ada yang mencoba memaksa membuka dari luar. Aku duduk di sudut kamar, berselimut sebatas leher, gemetar seluruh tubuhku. Iya, siapa ya? Entah apa yang ada di dalam pikiranku. Aku tiba-tiba berani bersuara. Beberapa detik lamanya gak ada jawaban, tapi gagang pintu masih terus bergerak pelan. Iman. Tiba-tiba
Ada suara dari balik pintu menjawab seperti itu. Aku semakin ketakutan. Cekamnya di luar batas. "Maaf Pak, saya permisi tinggal di sini." Kembali aku nekat untuk berucap. Kemudian gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki gak terdengar lagi. Hanya tinggal sesekali saja. Malam yang panjang dan mencekam. Sekali lagi aku gak bisa tidur semalaman. Sampai akhirnya waktu subuh tiba. Sambil berharap semuanya sudah selesai, aku berniat ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi ternyata perkiraanku salah. Masih ada. Pak Iman masih duduk di ruang tengah. Dia duduk di kursi menghadap di depan rumah. Nyaliku sudah mulai tumbuh untuk melangkah pelan berjalan di sampingnya sambil terus diam. Menuju kamar mandi sambil berwudu aku berdoa, semoga Pak Iman sudah gak ada di tempatnya lagi ketika aku selesai berwudu. Doaku terkabul. Pak Iman sudah gak ada lagi di tempatnya. Selesailah cerita malam itu. Jadi, semasa hidupnya dulu almarhum Pak Iman memang tinggal di mes itu. Dan ternyata dia menempati kamar yang aku isi. Setelah mengetahui semuanya, aku memutuskan untuk pindah kamar saja. Tapi, selama aku tinggal di situ, sosok almarhum Pak Iman masih beberapa kali menampakkan diri sampai sekarang. Hai, balik lagi ke gue Bri. Selesai cerita malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Bri Story ya, tentang mes yang ada di Tasikmalaya. Jadi bagi kalian pekerja kantor atau pabrik yang tinggal di mes, ya waspadalah. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Tapi memang kadang-kadang itu kalau bangunan tua, apalagi ditambah ada kejadian yang menyeramkan, ya seperti ada teman yang meninggal di situ atau mungkin ada kejadian aneh-aneh lainnya, itu bisa jadi sih mesnya itu ikut terpengaruh lah. Apalagi kalau dulunya mes itu mungkin pernah dijadiin tempat untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Itu malah serem lagi itu. Baik, mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.